Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan analisis elektronika marketing. Perkenalkan, nama saya Doni Aryono, NIM saya 24020 10416. Perkenalkan, nama saya Aina Amalia Maipasari dengan NIM 2402010441. Perkenalkan, saya Fatihatul Jiyadi dengan NIM 2402010443. Analisis elektronika marketing. Analisis elektronika marketing adalah proses mengumpulkan pengolahan dan analisis data untuk memahami perilaku konsumen dan meningkatkan strategi pemasaran. Analisis ini digunakan untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas kampanye pemasaran elektronik, serta untuk mengidentifikasi peluang baru dan meningkatkan penjualan. Analisis elektronika juga merupakan suatu proses sistematik untuk menganalisis dan mengevaluasi strategi pemasaran elektronik yang digunakan oleh sebuah pengusaha atau organisasi, dan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemasaran. Analisis ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemasaran dan membuat keputusan yang tepat. Definisi e-marketing menurut para ahli. 1. Menurut Colton dan Armstrong 2008/237 mengatakan bahwa elektronik marketing merupakan sebuah bentuk usaha dari perusahaan untuk memasarkan produk, barang, dan jasa serta membangun hubungan dengan para konsumen melalui media internet secara online. Bentuk pemasaran internet ini merupakan situs yang dapat diakses oleh semua orang dengan jangkauan yang sangat besar pada sebuah jaringan komputer dengan berbagai tipe orang yang berbeda dan dari berbagai negara ke dalam suatu wadah informasi yang sangat besar. 2. Menurut Colter 2008 dalam Lin Endang Mardiani dan Orlan Jorge Immanuel menjelaskan bahwa pemasaran online merupakan pemasaran secara online yang dapat dijangkau seseorang melalui komputer dan modem internet. Modem berfungsi untuk menghubungkan sebuah komputer dengan jalur telepon sehingga komputer menjangkau beragam layanan informasi online. 3. Menurut Strauss dan Strauss dalam Alia Almitra Aprilianti, Doni Priyansa mengemukakan bahwa marketing pada penggunaan teknologi informasi dalam proses pembuatan komunikasi dan penyaluran nilai kepada konsumen, serta untuk membangun hubungan antara konsumen dengan perusahaan dalam cara untuk menguntungkan perusahaan serta pihak-pihak yang bersangkutan. Maka kesimpulannya bahwa e-marketing merupakan proses pemasaran serta online dan mempromosikan dan memasarkan produk, barang, dan jasa yang memiliki tujuan untuk mempertahankan hubungan dan konsumen serta memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Komponen elektronika marketing. Komponen pemasaran online meliputi 1. Search engine marketing (SEM), 2. Search engine optimization (SEO), online advertising, 4. Content marketing, 5. email marketing, 6. website, 7. social media marketing, 8. partnership, 9. video marketing. Manfaat elektronika marketing. 1. Meningkatnya jangkauan, 2. menghemat biaya, 3. meningkatkan efektivitas, 4. meningkatkan interaksi, 5. meningkatkan penjualan, 6. meningkatkan kesadaran merek, 7. meningkatkan loyalitas pelanggan, 8. meningkatkan fleksibilitas, 9. meningkatkan pengukuran, 10. meningkatkan inovasi. Analisis dan pengukuran kerja elektronika marketing. Analisis marketing. 1. Analisis brief. Menggunakan Google Analytics untuk menganalisis trafik, sumber trafik, dan perilaku pengunjung situs web. 2. Analisis email. Menggunakan alat MailChimp atau
konstan kontak untuk menganalisis tingkat pembukaan, klik, dan konversi email. 3. Analisis media sosial. Menggunakan alat Outsuite atau software sosial untuk menganalisis engagement, impresi, dan konversi media sosial. 4. Analisis konten. Menggunakan alat seperti Google Trends atau Ahrefs untuk menganalisis popularitas dan relevan konten. Analisis dan pengukuran kerja elektronika marketing. Pengukuran marketing. 1. Trafik situs web. Mengukur jumlah pengunjung situs web. 2. Sumber trafik. Mengukur sumber trafik situs web, misalnya Google, media sosial, email. 3. Perilaku pengunjung. Mengukur perilaku situs web, misalnya waktu dihabiskan situs web halaman yang dikunjungi. 4. Tingkat bounce. Mengukur tingkat bounce, yaitu pengunjung yang meninggalkan situs web tanpa melakukan apa-apa. Perkembangan teknologi digital dan dampaknya pada dunia pemasaran. Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan. Di era digital ini, kita dapat melakukan berbagai aktivitas dengan jauh lebih mudah dan efisien. Dampak positif: 1. Peningkatan efisiensi. 2. Peningkatan jangkauan. 3. Peningkatan interaksi. 4. Peningkatan pengukuran. Dampak negatif: 1. Kecanduan gadget. 2. Pengangguran. 3. Ancaman keamanan. 4. Perubahan perilaku konsumen. Perbedaan digital marketing. Selanjutnya ada perbedaan digital marketing dan tradisional marketing. Yang digital marketing ada target yang lebih spesifik, yang kedua interaktivitas yang lebih tinggi, yang ketiga pengukuran yang lebih akurat, dan yang terakhir biaya yang lebih efisien. Lalu dari yang tradisional marketing, yang pertama ada jangkauan yang lebih luas, 2. Kontrol yang lebih terbatas, 3. Tidak dapat diperbarui, dan yang terakhir biaya produksi yang lebih tinggi. Analisis elektronika marketing. Yang pertama ada analisis SWOT. Strength, kelebihan. Yang pertama ada meningkatkan jangkauan dan kesadaran konsumen, meningkatkan efisiensi dan efektivitas promosi. Lalu ada weakness, kelemahan. Yang pertama ada ketergantungan pada teknologi. Yang kedua keterbatasan dalam mengukur hasil promosi. Dan ada opportunity atau peluang. Yang pertama meningkatkan kemampuan untuk mengukur hasil promosi dan meningkatkan kemampuan untuk menyesuaikan strategi promosi. Lalu ada threat, ancaman, yaitu berupa perubahan teknologi yang cepat dan perubahan perilaku konsumen. Berikutnya ada analisis kompetitor. Analisis kompetitor adalah proses mengumpulkan data mengenai produk, penjualan, dan strategi pemasaran dari pesaing, yaitu bisnis lain yang beroperasi dalam industri yang sama. Proses analisis kompetitor digunakan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan produk mereka sendiri, serta untuk menemukan peluang potensial untuk pertumbuhan atau perbaikan bisnis. Melalui analisis kompetitor, sebuah perusahaan dapat memahami dengan lebih baik landscape pasar dan mengambil keputusan yang tepat untuk meningkatkan posisi mereka dalam industri. Analisis kompetitor dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung pada karakteristik bisnis tersebut. Oleh sebab itu, perusahaan harus memiliki strategi adaptasi yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kondisi pasar. Berikutnya ada jenis-jenis kompetitor. Yang pertama ada kompetitor langsung. Kompetitor langsung adalah perusahaan atau bisnis yang menawarkan produk atau layanan yang serupa dengan bisnisnya. Mereka berada di pasar yang sama dan menjadi saingan langsung dalam upaya menarik perhatian dan kepercayaan konsumen. Contoh, jika kamu menjual ponsel, kompetitor langsungmu adalah perusahaan lain yang juga menjual ponsel. Yang kedua ada kompetitor tidak langsung. Kompetitor tidak langsung adalah perusahaan atau bisnis yang menawarkan produk atau layanan yang berbeda, tetapi dapat memenuhi kebutuhan
atau keinginan yang sama dengan produk lain atau layanan yang kamu tawarkan. Meskipun mereka tidak langsung bersaing, tetapi tetap memengaruhi pasar dan pemilihan konsumen. Contoh, jika kamu menjual ponsel, kompetitor tidak langsungmu adalah produsen kamera digital atau laptop. Yang ketiga ada kompetitor potensial. Kompetitor potensial adalah perusahaan atau bisnis yang saat ini belum menjadi pesaing, tetapi memiliki potensi untuk masuk ke pasar dan bersaing dengan di depan. Mereka mungkin memiliki produk teknologi baru yang dapat mengancam pangsa pasar bisnis ini. Contoh, jika kamu menjual ponsel, sebuah startup yang sedang mengembangkan teknologi revolusioner dalam bidang telekomunikasi bisa menjadi kompetitor potensial. Yang keempat ada kompetitor substitusi. Kompetitor substitusi adalah produk atau layanan dari luar pasar yang dapat menggantikan produk atau layanan yang kamu tawarkan. Meskipun berbeda, tetapi bisa memuaskan kebutuhan yang sama. Contoh, jika kamu menjual susu sapi, produk susu kedelai bisa menjadi kompetitor substitusi. Berikutnya ada analisis target market. Analisis target market adalah penilaian tentang bagaimana produk atau layanan Anda cocok dengan pasar tertentu dan di mana ia akan mendapatkan daya tarik paling besar dengan pelanggan. Analisis ini membantu bisnis menetapkan strategi untuk teknik pemasaran dan penjualan yang efektif. Target pasar perusahaan adalah basis pelanggan inti mereka atau demografi pelanggan yang paling mungkin membeli produk atau layanan mereka. Analisis target pasar memberikan perspektif tingkat tinggi dari keseluruhan bidang bisnis dan biasanya menguraikan peluang dan faktor penghambat bagi perusahaan yang berharap memasuki pasar itu. Berikutnya manfaat analisis target pasar. Yang pertama, identifikasi kualitas pasar. Mengidentifikasi pasar yang paling berharga dan paling tidak berharga. Analisis target pasar membantu menentukan pasar mana yang layak dikejar dan mana yang tidak. Yang kedua, mengembangkan persona pembeli. Seringkali menciptakan pembeli yang ideal adalah bagian dari analisis target pasar bagi bisnis untuk mengidentifikasi secara spesifik target demografi mereka secara akurat. Yang ketiga ada menemukan celah di pasar untuk isi. Analisis pasar yang menyeluruh dapat mengungkapkan area pasar yang belum dimanfaatkan yang dapat diakomodasi oleh perusahaan, produk atau layanan Anda. Yang keempat, menilai kelayakan produk atau layanan. Pengujian pasar dapat menjadi bagian yang berharga dari analisis target pasar, terutama untuk produk atau layanan baru. Umpan balik dari pelanggan potensial di pasar target Anda dapat membantu menentukan seberapa sukses produk Anda nantinya. Yang kelima, menentukan pasar baru. Dengan survei atau penelitian lainnya, Anda mungkin menentukan pasar baru yang tertarik dengan produk Anda. Lalu yang keenam, ada memperbaiki strategi bisnis. Dengan informasi yang dikumpulkan dari analisis target pasar, Anda dapat membuat strategi bisnis yang kuat menggunakan data untuk mendukung keputusan Anda. Selanjutnya ada strategi marketing. Yang pertama adalah strategi perusahaan yang menggunakan internet untuk memperkenalkan produk atau menawarkan produk, memberikan informasi ke produk. Konsultan Indekap dengan metode survei wawancara tatap muka yang melibatkan 8.720 responden 38 provinsi Indonesia. Adapun survei ini dilakukan sejak 18 Desember 2023 sampai 19 Januari 2024. Jadi kesimpulannya, pentingnya strategi marketing di era digital ini dapat meningkatkan kesadaran, meningkatkan penjualan, meningkatkan pengalaman pelanggan, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kompetitivitas